Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Tabi pun. Terima kasih teman-teman semua sudah bersedia hadir secara virtual walaupun tidak live ya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi dan sistem politik. Sebelum saya melanjutkan penjelasan ini, saya akan menyampaikan bahwa Anda perlu mengakses dua video yang sudah disediakan dan juga mengerjakan kuis yang akan saya siapkan setelah penjelasan ini. Ya, walaupun judulnya demokrasi dan sistem politik, namun secara umum kita akan mungkin akan melihat apa yang dimaksud dengan sistem politik. What is system politik? Sistem politik ini kita melihat dari kata sistem saja bahwa dia adalah menunjukkan kompleksitas ya bagaimana interaksi antar unit-unit yang terjadi pada aktivitas politik yang terjadi dalam suatu negara. Dan kemudian apa yang kita bisa lihat dari sistem politik? Nah, dalam melihat sistem politik ini, ada dua kriteria yang disampaikan oleh Carter dan Hand pada tahun 1975. Kalau kita ngomongin politik, ya never dare told, sebetulnya siapa yang berkata. Nah, dia melihat siapa yang memerintah, ada dua kriteria ini, siapa yang memerintah, dan kemudian ruang lingkup jangkauan kewenangan pemerintah ini akan sejauh mana. Nah, penjelasannya tentu saja dari slide yang ini. Apa maksudnya? Siapa yang memerintah? Tulis secara sederhana. Kasih garis-garis panas supaya Anda mampu memvisualkannya. Jadi pemimpin itu bisa beberapa orang atau kelompok kecil orang atau dipimpin oleh banyak orang. Pada beberapa orang, dia akan muncul sebagai sistem politik yang otoriter, oligarki atau aristokrasi. Dan tapi kalau dipimpin oleh banyak orang, berarti dia demokrasi. Bagaimana Bu? Kok banyak orang? Kan presiden dalam kita, Indonesia merupakan negara demokrasi, tapi presidennya cuma satu tuh nggak banyak. Banyak itu kita lihat saya akan lebih menjelaskan di slide-slide berikutnya, tapi sebagai gambaran umum bahwa banyak orang ini adalah bagaimana sosok satu orang menjadi presiden merupakan representasi dari suara banyak orang. Nah, dan juga si presiden tidak bisa semena-mena melakukan keputusan. Dia tetap harus ada kontrol di dalam suatu pemerintahan yang berjalan. Selanjutnya, kita mau membicarakan tentang sistem politik autokrasi tradisional. Nah, ada beberapa ciri-ciri khas ya. Tentu saja Anda bisa juga mempelajari lebih lanjut dari buku Mansur Bakti dan juga buku-buku yang lain untuk memahami lebih lanjut what is the system politics. Nah, dia menekankan pada stratifikasi ekonomi. Kalau teman-teman ingat di pelajaran sosiologi atau ilmu sosial lainnya bahwa stratifikasi itu ngomong tahap tingkatan. Tingkatan itu berarti misalnya ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang pas-pasan gitu ya atau apa. Ada stage, ada tahapannya. Nah, selain itu dalam melaksanakan kepentingan politiknya, dia mengutamakan kehendak kelompok kecil penguasa. Tentu saja yang kemudian lebih lanjut untuk ini adanya ikatan keturunan, suku bangsa, atau ikatan agama yang terwujud pada diri seorang pemimpin yang dominan atau otokrat seperti sultan, raja, atau kaisar. Nah, hubungan kekuasaan ini sangat bersifat pribadi, negatif. Ya, negatif ini apa? Satu arah, tidak ada dua arah, tidak ada kemampuan. Dan sebagian lagi bersifat konsensus, tradisi, dan paksaan. Nah, distribusi kekuasaan berkisar pada kelompok kecil saja, bangsawan, tentara, tuan tanah. Dan ini bisa dilihat dari kaitannya dengan hak ekonomi dan juga politik rakyat di dalam negara. Ya. Maka legitimasi kewenangannya berdasarkan tradisi. Ya,
Kalau di Lampung sih banyak raja-raja kecil, tapi itu adalah masyarakat adat yang membentuk suatu kesepakatan dalam kepemimpinan blood trail, ya, hubungan darah yang ada. Nah, dalam tiap sistem politik ini coba Anda bayangkan, kira-kira negara apa yang cukup representatif untuk memiliki sistem. Nah, ini juga ada sistem politik totaliter. Apa maksudnya total? Total ini dia mau total semuanya dia urusin. Kemudian dia juga mau total berantem sama musuh-musuhnya. Nah, makanya ini menjadi dua, ada komunis dan juga ada fasis. Masih silang, ketika Uni Soviet hancur, masih silang, namun komunis masih bertahan di dunia internasional. Anda bisa bayangkan siapa negara-negaranya. Pengaturan ini pengaturan menyeluruh oleh penguasa yang memonopoli kekuasaan. Jadi harus diingat ya bagaimana power kekuasaan itu menjadi topik atau bahasan atau kata kunci yang seringkali muncul pada mata kuliah yang berkaitan sama politik. Ya setidaknya untuk di semester ini pengantar ilmu politik jelas sering bolak-balik membicarakan tentang kekuasaan. Nah, komunis merespon sistem ekonomi kapitalis dan liberal, dan fasis merespon kapitalis, liberal, dan juga komunisme. Anda pasti sudah bisa menyebutkan negaranya yang mana. Saya akan menjelaskan kenapa komunis kemudian menolak liberal dan juga liberal dan juga kapitalis. Kapitalis ini berarti dia pemegang modal, yang pegang duit. Hanya orang-orang kaya saja yang pegang duit. Orang kaya makin kaya itu terjadi dari dulu. Orang miskin makin miskin ya itu seringkali mampu diperdebatkan ya, tergantung daya juang gitu ya. Tapi kalau misalnya liberal ini mendukung semua aktivitas yang menguntungkan bagi pihak yang mampu diuntungkan. Siapa yang berani mengambil kesempatan maka dia yang beruntung. Itu ada di sistem liberal, terbuka, sangat terbuka, siapa aja bisa mengaksesnya. Asal Anda mampu dan bisa mengaksesnya. Anda mau berjuang untuk mengaksesnya. Makanya dia menjadi liberal, bebas. Gitu ya. Nah, sistem yang kapitalis ini kemudian membuat adanya kelas pada masyarakat. Adanya, kalau kata Marxis, ada kelas borjuis dan juga ada kaum proletar. Kenapa borjuis? Ya tentu saja pemikirnya berasal dari Prancis, bourgeois, ya, borjuis, orang-orang kaya. Orang-orang kaya nggak mau susah payah, dan yang susah payah misalnya yang menanam padi, memanen padi, memilah antara biji padi dan juga tanamannya dan segala macam adalah kaum proletar. Sedangkan kaum borjuis yang cukup perlu duduk di dalam ruangan, dia pencet atau dia suruh pembantu di rumah dan dia tinggal makan nasi. Nah, lebih lanjut pada sistem politik komunis, dia berprinsip pada sama rata sama rasa, semuanya harus mengalami hal yang sama, tidak ada pengecualian. Seperti pada di Republik Tiongkok itu sempat ada one child policy, yang kemudian kalau nggak salah sekarang ini dihapuskan karena justru tidak ada peningkatan pada pertambahan penduduk, sangat menyeramkan. Itu juga yang terjadi, sempat zero rate growth of population itu di Jepang. Nah, jadi pada komunis ini yang dibentuk adalah doktrin atau SK dan juga eskatologis. Jadi doktrin bahwa kita harus membela ini dan seterusnya dan seterusnya. Dan kekuasaan dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal. Anda bisa cek
Republik yang memiliki berapa partai. Nah, ini juga yang kemudian representasi pada hak-hak yang misalnya tadi di otoriter dan sebentar lagi kita akan bahas di demokrasi. Apakah kemudian rakyat Cina sangat terbuka pada aksesibilitas pada informasi yang is only a one click away? Kalau kita tiap hari baca nonton TikTok atau buka Instagram kayak nggak ada matinya gitu kalau orang yang berada di negara-negara komunis memiliki keterbatasan. Dan kalau misalnya Anda sempat mendengarkan beberapa survival story yang dari Korea Utara masuk ke Korea Selatan atau ke negara-negara lainnya, itu rasa Anda patut tegang gitu ya terhadap ceritanya. Nah, apakah kemudian demokrasi is the best way? Ya, setidaknya kita masih bersepakat bahwa Indonesia masih bersepakat bahwa demokrasi adalah salah satu sistem politik yang baik, yang terbaik untuk Indonesia. Jadi sistem politik ini merupakan sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus. Maksudnya apa? Karena dia memiliki sistem yang sangat terbuka, dia memungkinkan semua orang memiliki kesamaan hak dan kewajiban. Namun dengan begitu memungkinkan juga terjadi konflik-konflik yang juga terbuka. Nah, namun konflik yang terjadi juga kemudian dapat diselesaikan dengan kesepakatan untuk konsensus dalam penyelesaiannya. Ya, semua bisa memilih, tidak ada pengecualian, tidak perlu tidak perlu surat izin tambahan untuk melakukan hak pilihnya, tidak perlu memiliki surat tambahan untuk dapat bekerja atau menyetir mobil bahkan, karena menyetir mobil di Saudi Arabia baru dibuka ya izinnya kalau nggak salah. Nah, yang seperti yang tadi tentu saja demokrasi menghadirkan perbedaan. Nah, yang kemudian yang beda dengan yang lainnya adalah adanya pemerataan distribusi kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Kalau dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia, adanya elemen eksekutif, yudikatif dan juga legislatif. Benar ya? Nah, eksekutif adalah eksekutornya, gitu ya, presiden dan para menterinya. Yudikatif yang mengatur perundang-undangan yang menjaga tata laksana peraturan yang ada di negara. Yang kemudian yang terakhir adalah legislatif, perwakilan dari rakyat yang memilih, agar tidak ada penyelewengan misalnya dana, tidak ada penyelewengan kebijakan, kontrol. Ya, kemudian tentu saja people voice tetap berpengaruh. Kalau sekarang bahasanya netizen berbicara itu menjadi juga mampu memberikan pengaruh penting pada dunia politik yang saat ini. Ya, saya kira segitu saja penjelasan dari saya. Semoga cukup menjelaskan sebagian pengetahuan yang bisa Anda peroleh. Dan saya tidak lupa untuk mengingatkan Anda untuk perlu menonton video yang sudah disiapkan dan juga mengerjakan kuis. Perlu diingat hanya bisa diakses satu kali dan pastikan ketika Anda mengakses, Anda berada di lingkungan internet yang baik. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tapi pun.